Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Safia Ramadhani akan menjelaskan tentang kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Perjalanan pembelajaran bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia dan perkembangan studi linguistik dunia. Pada awal kemerdekaan, PBI dilaksanakan berdasarkan pendekatan berbasis materi. Artinya, pembelajar yang dianggap berhasil dalam belajar jika pembelajar menguasai materi pembelajaran. Baru pada tahun 1975, kurikulum berubah. PBI tidak lagi menggunakan pendekatan tradisional yang berbasis penguasaan materi, tetapi berubah ke PBI yang berbasis tujuan. Artinya, seorang pembelajar dinyatakan berhasil dalam belajar jika mereka mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setelah kurikulum 1975 dievaluasi dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta tuntutan kebutuhan suatu bangsa, kurikulum ini diganti dengan kurikulum 1984. Kurikulum 1984 tidak lagi berorientasi pada tujuan, tetapi berorientasi pada pokok bahasan. Artinya, seorang pembelajar dikatakan berhasil dalam belajar jika mereka mampu menguasai pokok bahasan setiap mata pelajaran. Nasib kurikulum 1984 ternyata tidak lebih baik dari kurikulum 1975. Dengan surutnya kurikulum 1984, pemerintah mengganti dengan kurikulum 1994. Secara konseptual, kurikulum ini dianggap sebagai kurikulum terbaik karena jabaran kurikulum ini sistematis dan jabaran materinya cukup lengkap. Namun, dalam implementasinya, kurikulum 1994 dikritik hanya cocok untuk pembelajar yang cerdas karena cakupan materinya sangat luas. Dengan alasan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat pengguna lulusan, kurikulum harus terus disempurnakan. Hasil penyempurnaan dari kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004. Kurikulum 2004 disusun berdasarkan pendekatan kompetensi atau kurikulum berbasis kompetensi. Oleh karena itu, diberi nama KBK 2004. Namun, beberapa saat kemudian muncul kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang disahkan oleh Mendiknas dan diberlakukan pada tahun 2006. Oleh karena itu, diberi nama KTSP 2006. Dalam kaitannya dengan PBI, KTSP 2006 tetap menggunakan pendekatan komunikatif seperti halnya kurikulum 1994. Kaidah bahasa dipelajari melalui berkomunikasi sesuai dengan konteks pemakaian bahasa. Setelah KTSP 2006 dipandang perlu disempurnakan, pada tahun 2013 mulai diberlakukan kurikulum baru. Pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013 tetap menggunakan pendekatan berbasis kompetensi. Begitu pula dengan pendekatan PBI yang tetap menggunakan pendekatan berbasis komunikatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan linguistik tradisional dalam PBI. Linguistik tradisional mampu bertahan ratusan tahun dalam studi kebahasaan. Asumsi linguistik tradisional dalam mengkaji bahasa dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Studi bahasa didasarkan pada studi filsafat. 2. Studi bahasa bertolak dari bahasa tulis. 3. Berbahasa harus benar berdasarkan kaidah. Linguistik tradisional berhasil mendeskripsikan ruang lingkup kajian bahasa meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Pada awal kajiannya, linguistik tradisional belum mengenal semantik. Namun, secara khusus, linguistik tradisional telah berhasil membuat kelas kata
yang juga disebut penjenisan kata. Pembagian jenis kata secara tradisional meliputi kata benda, kata kerja, kata sifat atau keadaan, kata bilangan, kata ganti, kata keterangan, kata seru, kata sandang, kata penghubung atau sambung, dan kata depan. Meskipun penjenisan kata secara tradisional masih memiliki kelemahan, hingga saat ini jenis kata secara tradisional masih tetap menjadi acuan para linguis. Bahkan dalam PBI, jenis kata secara tradisional tetap dijadikan acuan dalam pembelajaran. Selain itu, linguistik tradisional juga memiliki kontribusi besar dalam ruang lingkup sintaksis. Sintaksis atau ilmu tata kalimat memiliki cakupan pembahasan berupa frasa, klausa, dan kalimat. Pada ruang lingkup sintaksis, analisis kalimat berdasarkan fungtor-fungtor kalimat yaitu SPOK atau analisis jabatan kalimat sangat kuat pengaruhnya terhadap pemahaman makna kalimat dan penalaran pemakaian bahasa. Sampai saat ini, PBI sangat menekankan kemampuan menyusun kalimat secara benar. Hal ini tetap menjadi acuan PBI karena ketika seseorang berbicara atau menulis tanpa memperhatikan kaidah secara benar, akan sangat sulit dipahami gagasan yang ingin disampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenny Panjirestu Benadif, NIM 19188201011. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan linguistik struktural dalam PBI. Linguistik struktural dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Sejak linguistik struktural berkembang dan berdiri sebagai disiplin ilmu yang otonom. Pengaruh linguistik tradisional terhadap kajian bahasa dan pembelajaran bahasa mulai pudar. Pengaruh linguistik struktural semakin menguat. Identifikasi bahasa para linguis struktural dipandang lebih linguistik, objektif, dan rasional. Deskripsi bahasa dipandang lebih linguistik karena bertolak pada bahasa itu sendiri. Selain itu, berdasarkan linguistik struktural, bahasa primer adalah bahasa lisan, sedangkan bahasa tulis hanya tiruan dari bahasa lisan yang tidak sempurna. Identifikasi bahasa berdasarkan linguistik struktural yang dianggap sebagai hasil penting dari linguistik struktural adalah teori dikotomi bahasa. Bahasa dikelompokkan secara berpasang-pasangan seperti yang pertama adalah langue parole, yang kedua adalah paradigmatik sintakmatik, yang ketiga ada sinkronik diakronis. Kaum struktural mendefinisikan language sebagai pengetahuan seorang mengenai bahasanya. Sedangkan parol adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa berdasarkan kaidah bahasanya. Urutan paradigmatik merupakan susunan bunyi satu dengan bunyi lain yang membentuk kata atau memiliki perbedaan makna dari unsur bunyi yang digunakan. Contohnya kata dari yang berbeda maknanya dengan kata dasi. Perbedaan makna tersebut hanya karena ada satu bunyi yang berbeda, yaitu R dan S. Urutan sintakmatik adalah susunan kata dengan kata lain yang membentuk suatu struktur kalimat yang memiliki perbedaan makna. Contohnya, koruptor itu ditangkap oleh tim KPK. Tim KPK ditangkap oleh koruptor. Yang terakhir ditangkap oleh tim KPK koruptor itu. Urutan kata yang berbeda akan memberi tekanan makna yang berbeda dalam struktur kalimat. Studi sinkronis adalah kajian bahasa pada kesatuan waktu yang sama dalam pemakaian bahasa yang berbeda-beda. Misalnya seorang peneliti bahasa memilih topik penelitian pemakaian diksi dalam bahasa Indonesia pada media massa, cetak nasional dan daerah pada bulan Januari sampai dengan Februari 2013. Sedangkan studi diakronis adalah studi bahasa dalam kurun waktu yang berbeda. Contohnya, penelitian bahasa Indonesia pratokoh politik pada zaman Orde Baru dibandingkan dengan pemakaian bahasa Indonesia pada zaman Reformasi. Dari pemikiran linguistik struktural oleh pakar BI di sekolah memberi warna dan pengaruh nyata dalam kurikulum di sekolah. Jika diperhatikan penyusunan kurikulum 1975, kurikulum bahasa Indonesia ditata dengan urutan berdasarkan pokok bahasan yang diklasifikasikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu
pokok bahasan fonologi, yang kedua pokok bahasan morfologi, pokok bahasan sintaksis, pokok bahasan kosakata atau leksikon. Begitu juga dengan keterampilan berbahasa yang diklasifikasikan menjadi menyimak atau berbicara, membaca atau menulis. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Iza, Prodi PPSI 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia secara komunikatif. Pendekatan pengajaran bahasa Indonesia berdasarkan teori pragmatik sebelumnya menimbulkan pro dan kontra. Pendapat yang pro menyatakan bahwa studi bahasa secara pragmatik berada di luar ruang lingkup kajian linguistik. Bagi kelompok pro, kajian secara pragmatik merupakan bagian dari kajian linguistik paralinguis. Paralinguis mengatakan bahwa meskipun kajiannya dari aspek eksternal pragmatik tidak dapat melepaskan diri dari aspek internal bahasa. Dengan demikian, yang terpenting dari seorang guru ketika mengajar bahasa secara komunikatif tentu akan bertolak dari struktur bahasa secara internal, dan jika belum dapat dijelaskan secara internal, tidak perlu ragu dengan menjelaskan konteks yang melatar belakangi struktur internal bahasa tersebut. Yang kedua adalah permasalahan kurikulum dan pendekatan linguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Silih bergantinya pendekatan dalam penyusunan kurikulum maupun penggunaan pendekatan linguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Indonesia belum pernah ada yang berakhir dengan menyenangkan karena keberhasilannya. Semua berakhir dengan kritik negatif, tidak pernah ada yang positif. Berikut penjabarannya. Yang pertama, kurikulum sebelum tahun 1968. Kurikulum ini berorientasi pada linguistik tradisional dan kelemahannya yaitu berfokus pada penguasaan kaidah bahasa dan kaidah berbahasa. Yang kedua, yaitu kurikulum pada tahun 1968 berorientasi pada pendekatan linguistik tradisional. Kelemahannya yaitu tidak memiliki tujuan pendidikan yang jelas, tidak mampu menghasilkan pembelajar yang mahir berbahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu kurikulum pada tahun 1975 berorientasi pada tujuan menggunakan pendekatan-pendekatan linguistik struktural. Kelemahannya yaitu pembelajaran masih tetap berfokus pada penguasaan materi. Pembelajaran akhirnya lebih banyak teori bahasa dan teori keterampilan berbahasa, tetapi tidak menjadikan pembelajar mahir berbahasa. Yang keempat yaitu kurikulum pada tahun 1984 berorientasi pada pendekatan komunikatif. Kelemahannya yaitu pengelompokan materi masih tetap pada pokok bahasan seperti kurikulum 1975, tetapi justru ditambah dengan pokok bahasan pragmatik. Yang kelima yaitu kurikulum 1994 berorientasi pada berbasis kompetensi kurikulum dan menggunakan pendekatan komunikatif. Orientasi kurikulum tetap berbasis kompetisi.
Kelemahannya dari kurikulum 1984 ini yaitu pembelajaran bahasa memang sudah komunikatif, tetapi materi pembelajaran terlalu banyak. Yang kedua, pembelajar tidak menguasai kaidah bahasa secara baik. Kemudian praktik bahasa tidak mendapat porsi latihan secara memadai karena keterbatasan waktu. Yang keenam yaitu kurikulum pada tahun 2004 berorientasi pada berbasis kompetisi. Kelemahan dari kurikulum 2004 ini yaitu indikator pencapaian hasil belajar sudah disiapkan dalam kurikulum. Kemudian kurikulum dianggap rintisan kurikulum berbasis kompetisi. Kemudian kurikulum tidak jadi diberlakukan. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 2006 berorientasi pada berbasis kompetisi dan menggunakan pendekatan komunikatif. Kelemahan dari kurikulum 2006 ini yaitu pembelajar tidak menguasai kaidah bahasa secara baik. Kemudian praktik berbahasa tidak mendapat porsi latihan secara memadai. Lalu kompetisi berbahasa tetap kurang berkembang dengan baik. Kemudian banyak materi yang kesusahan dan tingkat kelemahan dari kurikulum 2006 ini yaitu pembelajar tidak menguasai kaidah bahasa secara baik. Praktik bahasa tidak mendapat porsi latihan secara memadai. Lalu kompetensi berbahasa tetap kurang berkembang dengan baik. Yang kedelapan yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini berorientasi pada kurikulum tetap berbasis kompetisi dan menggunakan pendekatan komunikatif. Kelemahan kurikulum ini yaitu sedang dalam proses untuk dilaksanakan, maka belum dapat dilihat kelemahannya tetapi baru berupa harapan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.